ASI-nya pun bagus dan lancar seperti itu. Mama pakai sendok begini. Ini yang versi agak besarnya. Kurang garam. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini Mama lagi sendirian di rumah dan Mama juga udah dari nggak tahu dari berapa hari ini, dari semingguan lebih ini pokoknya udah prepare segala macam buat lahiran. Dan hari ini Mama mau fokus untuk nyetok bahan pangan buat persiapan lahiran nanti. Jadi ini memang udah Mama lakuin dari dulu banget, dari sebelum lahiran kakak Sam ya, hamil pertama. Jadi sebelum-sebelumnya kayak Mama udah pindang ayam, kayak bikin ayam bumbu kuning, dan pastinya nyetok bakso, plus kayak sambal-sambal gitu Mama stok juga, dan ya yang begitu-begitu deh pokoknya. Jadi maksudnya biar nanti setelah lahiran itu kan di sini Mama merantau jauh ya, nggak ada sanak saudara gitu. Walaupun ada mertua juga istilahnya ya nggak kayak kita kalau di Indonesia ya tiap hari ada aja yang kunjungan datang ke rumah, entah bawain semangkok sup atau yang begitu-begitu lah. Di sini nggak ada yang istilahnya seperti itu gitu loh gengs. So far sih sampai saat ini mertua baik banget. Biasanya dia kalau Mama habis lahiran gitu memang suka ngantar makanan kayak gitu kan. Jadi buat meringankan Mama nantinya, Mama tuh dari dulu selalu udah nyetok bahan pangan kayak gitu loh. Dan kali ini Mama mau ngajak kalian tuh bikin bakso. Vlognya udah sering banget dan resepnya juga udah pernah Mama share. Kebetulan stok bakso kita habis dan seharusnya ini tuh sekalian Mama bikin untuk orderan temen-temennya Mama. Tapi sayangnya harus dibatalkan karena tadi kita ke supermarket nyari daging sapi cincang itu udah habis. Jadi harus besok. Aku sama abang tadi udah pesen sama mereka 3 kilo daging sapi, 4 kilo daging sapi, 3 kilo daging sapi. Karena ini Mama ada beli 1,5 kilo. Jadi yang buat temen-temennya Mama itu bakalan Mama lanjut besok bikin orderannya. Ini pertama fokus ke kita dulu. Karena tadi stok daging sapi di supermarket yang kita datangin kebetulan habis. Adanya 2 kilo. Jadinya 2 kilo aja dulu dan Mama udah order buat besok 3 kilo kayak gitu. Oh iya, Mama juga mau bikin sambal cumi segala macam. Jadi selalu ada di kulkas. Kalau Mama sewaktu-waktu lapar bisa tinggal masak nasi, ceplok telur, terus kayak sambal cumi yang begitu-begitu. Tapi kalau ayam bumbu kuning sih kali ini Mama nggak pakai. Terus biasanya Mama nyetok apa lagi ya? Biasanya sih Mama bikin yang simple-simple gitu, main cemplang-cemplung, makanya harus selalu ada stok bakso. Jadi memang setelah lahiran tuh kan bagus banget kalau si ibu makan yang berkuah-kuah kayak gitu. Terus ada sayurannya yang begitu-begitu deh. Ya udin, jadi ini Mama bakalan bikin bakso, ngajak kalian, ngasih lihat kalian cuplikannya step by stepnya. Kalau resepnya segala macam kalian bisa searching sendiri di vlog Mama yang lain tuh banyak banget. Mama udah berapa kali nge-share vlog bakso ya. Jadi ikutin aja step by stepnya di situ. Cuma ini cuplikan dia dari awal sampai akhir prosesnya seperti itu deh. Ini adonannya udah jadi gengs. Jadi ya seperti inilah adonan baksonya Mama. Ini sudah Mama kasih tepung kanji atau tepung tapioka. Ini bisa kalian baca. Tuh tapioka. Lalu bumbunya seperti biasa, garam, merica, sedikit gula. Dan kali ini Mama kasih bawang goreng plus garlic bubuk. Lalu Mama tambahin fried garlic juga pas ngalusin si dagingnya gitu. Udah deh ini Mama mix. Terus ini tinggal kita rebus, kita bulet-buletin. Dan buat kalian yang sudah pernah nonton vlog Mama pasti tahu, untuk bakso pertama bakalan Mama tes, bikin pentol 1 biji gitu. Terus bakalan Mama rasain kira-kira garamnya udah pas apa belum. Terus dikoreksi deh rasanya apa yang kurang. Mungkin kurang kenyal, kurang tepung, atau kurang apalah kayak gitu-gitu. Jadi sekarang mari kita tes. Ini airnya tadi sudah menggurak-gurak dan Mama kecilkan apinya biar dia airnya tenang. Ini sih food processornya Mama udah tua ya, udah ada 12 tahunan lebih. Makanya dia ngalusin si daging itu sudah tidak halus banget. Tuh untuk ngetesnya Mama pakai sendok begini. Nanti kalau sudah rasanya pas dan teksturnya oke, baru deh nanti Mama cetak manual pakai tangan. Oh iya, satu lagi yang biasa Mama stok itu adalah empek-empek.
Jadi sepertinya mama bakalan bikin pempek juga buat stok plus cukonya. Nanti tinggal makan ya kan. Bu Suwi itu butuh juga apa ya, kebahagiaan melalui makanan gitu loh gengs. Jadi kalau Bu Suwi happy, mudah-mudahan produksi asinya juga lancar seperti itu. Jadi moodnya harus bagus kayak gitu kan. Jadi asinya pun bagus dan lancar seperti itu. Ini mari kita tunggu si bakso. Kita naikkan lagi ya panas kompornya. Karena kalau nggak kelamaan gengs, nanti lama berdiri kita di dapur ini. Untuk ngetes-ngetes sih nggak apa-apa kalau airnya menggurak-gurak. Jadi kayak gini deh mama persiapannya kalau mau lahiran gitu kan, karena merantau jauh, jadi mesti ada stok makanan. Kelihatannya sih udah oke ya, kelihatannya dia udah mulai ngapung. Terus nanti bakal kita tes. Ini di luar sepertinya mau hujan, ini mendung sekalipun. Sabar menanti. Kalian lihat ini baksonya sudah mengapung dan muter-muter sana sini. Tapi dalamnya ini masih belum matang sih. Kita tunggu bentar. Jadi seperti itu. Kurang tepung tinggal ditambahin, kurang garam tinggal tambahin. Jadi resep mama tuh memang seperti ini, nggak paten gitu, maksudnya nggak fix. Sekian gram tepung untuk sekian gram daging kayak gitu. Jadi emang harus dites-tes, dicoba-coba, dan ini tuh yang bikin prosesnya lama. Buat kalian juga pasti punya resep andalan masing-masing, dan di sosial media juga banyak banget resep-resep bakso yang beredar. Jadi kalian gak mesti pakai resepnya mama ya. Ini baksonya udah mama keluarkan dan bakalan mama belah kayak gini biar tengahnya juga matang sempurna. Terus ini kita rebus ulang dan nanti kita cicip deh. Oke, jadi ini dia hasil baksonya. Aduh, mama tinggal bentar dan dia merekah seperti ini dong. Mari kita cobain. Kira-kira apa yang kurang? Bo, kameranya masih terzoom. Makin lebar deh mukanya mama. Ini ya baksonya, kita cobain. Kurang garam, garlic bubuknya juga kurang. Apalagi ya, tambahin tepung dikit aja lagi. Ini yang paling malas, ngeracik lagi, tangan kotor lagi. Tapi ya begini resiko kalau punya resep itu yang pakai apa ya, sistem terka-terka kira-kira. Jadi mama racik ulang ya gengs. Oke, jadi kurang garam. Mungkin segini kali ya. Garlic bubuknya juga kurang, kita masukinnya semua. Mericanya juga kurang. Terus kurang tepung. Kira-kira ya 2 sendok makan deh, kayak gini. Lalu ini kita aduk-aduk lagi. Jorok lagi tangannya, cuci-cuci lagi, gini-gini ya terus. Ini untuk dikonsumsi pribadi ya gengs, jadi nggak usah pakai gloves-glovesan. Buat kalian yang geli-geli Bombay, geli-geli gimana gitu, di skip aja di part yang ini. Oke, karena toh bukan kalian juga yang makan adalah mama dan keluarga mama. Hanya kami doang. Jadi no repot, no baper, oke? Dan mari kita tes lagi, gempor. Mari kita kembali nyetak si bakso. Dan ini tester yang kedua, sepertinya sih udah mateng. Jadi biasanya mama kalau ngetester itu dari bakso hasil pertama, adonan pertama dan kedua dan ketiga dan keempat,
Dan seterusnya itu bakal mama sisain setengah untuk membandingkan gitu loh, bagaimana rasa setelah dikoreksi. Gempor kan? Tuh, sekarang mari kita cobain lagi. Ini dia udah mateng. Kalian lihat ini udah mateng ya. Kita cobain. Lebih enak. Kenyalnya pun pas. Ini cobain yang pertama lagi untuk membandingkan. Udah enak. Mari kita rebus adonannya. Jadi ini mau pakai gloves. Terus glovesnya ini bakalan mama lumurin dengan sedikit minyak makan atau minyak goreng. Dikit aja. Biar adonannya nggak banyak nempel di glovesnya gitu. Ini siap kita cetak. Bakso siap kita cetak. Wes. Ini adonannya nggak kelihatan ya. Tuh mungkin seperti ini. Jadi adonannya kita ambil di tangan begini. Pentol-pentol. Bentuknya nggak perlu cantik seperti Miss Universe, nggak perlu perfect, karena ini untuk dikonsumsi sendiri dan mama tidak ikutan lomba membuat bakso ya kan. Yang penting dia bulat-bulat lah kayak gitu. Ini yang versi agak besarnya. Itu kalian lihat udah pada ngapung. Dan yang terakhir ini akan kita cetak dengan sendok. Karena ini udah sisa-sisa, nggak perlu pakai gloves lagi. Emang lebih cepat pakai tangan ketimbang pakai sendok ya, gengs. Kalau pakai sendok mesti diputer-puter gini berkali-kali. Buat mama, sampai sekarang itu ya, yang namanya bakso itu adalah ASI booster banget. Benar-benar ampuh untuk memproduksi ASI gitu loh. Yang terakhir, pentolnya. Kelar juga. Ini dia pentol-pentol cantiknya mama. Jadi bakalan kita rebus tetap dengan api yang kecil. Yang penting dia panasnya stabil ya gengs. Jangan sampai dia menggurak-gurak gitu. Kira-kira ada 20 menitan. Pokoknya sampai dia benar-benar matang sempurna. Jadi ini apinya nggak akan mama naikin. Ini tetap di nomor 3. Maksimal itu nomor 9. Kayak gini deh baksonya mama. Lalu besok lanjut bikin 3 kilo. 2 kilo udah kelar. Tinggal bikin 3 kilo lagi. Semangat buat besok. Yuhu, ini baksonya udah kelar. Mari kita angkat. Dan ini baksonya udah kelar. Mari kita angkat, gengs. Jadi banyak resep yang bilang bakso begitu matang langsung direndam di air dingin atau air es atau air dengan es batu seperti itu. Mama awal-awal doang sih bikin kayak gitu, selebihnya ya udah mama tirisin aja kayak gini. Karena katanya proses pematangan itu masih terus berlanjut, jadi dia harus dikagetkan dengan air dingin
Tapi ya makin kesini mama makin cuek dengan tips and tricks yang itu. Jujur sih asli udah lupa dulu tuh gimana kalau dia dikagetkan di air dingin, diistirahatkan gitu. Perbedaan teksturnya gitu loh. Jadi aku karena udah lama nggak mempraktekkan tips and tricks yang satu itu, jadinya aku pun nggak tahu kelebihan dan kekurangannya kalau dikagetkan dengan air dingin dan tidak. Ini kalau ada Abang Kocik di rumah pasti dia udah bolak-balik dapur nih, gengs. Dan nanya-nanya kapan baksonya matang, kapan dia bisa makan. Udah kelar bakso kita, besok kita lanjut bikin lagi 3 kilo. Semangat fighting! Dan ini dia baksonya mama, udah mama bagi-bagi, dapat 3 plastik gini. Kira-kira untuk 1 plastik, untuk kita ngebakso 1 harian gitu deh. Makan siang dan makan malam pastinya. Tuh, jadi bisa dibilang untuk dua kali ngebakso lah, bisa dibagi 2 gitu ya. Kalau cuma mau untuk sekali makan doang, lumayan.